Selamat datang kembali di Zona Misteri. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah kejadian yang membuat saya, seorang yang sangat skeptis, mempertanyakan segalanya. Kisah ini adalah salah satu dari beberapa cerita nyata yang akan kita bahas, jadi pastikan kalian tonton sampai habis, karena apa yang terjadi selanjutnya akan semakin membuat bulu kuduk berdiri. Saya dan keluarga saya mungkin adalah orang-orang paling skeptis di dunia. Itulah mengapa saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Suatu hari, saya turun ke dapur dan melihat kakak saya, Dito, di sana. Sambil mengambil sebotol air, saya bertanya padanya, "Mas, kamu percaya hantu nggak?" Dia menggelengkan kepala, tetapi kemudian menceritakan sesuatu yang menurutnya terasa agak paranormal. Lalu saya menatapnya dan bertanya, "Mas, kamu pernah coba nakut-nakutin aku nggak waktu aku pulang sekolah dulu?" Saya sengaja bertanya begitu untuk menyambung ke cerita saya sendiri. Mendengar ceritanya tadi, entah kenapa saya jadi sedikit tenang dan merasa tidak perlu menceritakan pengalaman saya. Rasanya sudah cukup. Tapi dia melanjutkan, "Aku cuma pernah nembak kamu pakai pistol Nerf pas kamu lagi di depan komputer." Duh, andai saja dia tidak mengatakan itu, karena bukan itu yang saya alami saat saya kelas 1 SMP. Saya memang ingat dia menembak saya dengan pistol Nerf, tapi rasanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan saya ceritakan padanya. Saya pun mulai bercerita padanya tentang kisah yang berikut ini. Kejadian ini terjadi saat saya masih SMP, kelas 1, baru beberapa saat setelah tahun ajaran baru dimulai. Hari itu, saya pulang sekolah, langsung masuk kamar, pasang earphone, dan nonton YouTube di tempat tidur. Ibu saya menelpon, memberitahu kalau Mas Dito akan segera pergi ke rumah temannya. Orang tua saya juga pulang kerja larut malam, yang artinya saya akan sendirian di rumah. Saya ini anak yang sangat pendiam kalau sedang sendirian, karena saya selalu punya ketakutan aneh kalau ada orang lain di dalam rumah bersama saya. Pikiran saya saat itu, kalau saya tidak membuat suara, mereka tidak akan bisa menemukan saya, kan? Siapa sangka kecurigaan itu mungkin saja benar-benar terjadi? Saya menjeda video YouTube saya dan beranjak ke kamar mandi. Rumah saya ini tata letaknya agak aneh. Akan saya coba jelaskan bagian-bagian penting dalam cerita ini. Kalau kamu di kamar mandi saya menghadap pintu, kamu bisa keluar dan belok kiri, dan kamar Mas Dito ada di sebelah kananmu di ujung lorong pendek itu. Kalau kamu belok kanan, kamu akan sampai di tangga yang turun ke bawah. Tangganya ini unik, ada semacam area datar di tengah-tengah sebelum lanjut turun lagi ke lantai bawah, tepat di pintu masuk utama rumah kami. Oh iya, kami juga pasang alarm. Jadi kalau ada pintu atau jendela yang dibuka, akan ada suara dari sebuah kotak yang memberitahu pintu mana yang dibuka. Saat itu saya di kamar mandi, baru saja akan menyiram toilet ketika saya mendengar suara gedebuk yang keras dari arah kamar Mas Dito. Saya pikir, mungkin dia sudah mau berangkat ke rumah temannya, jadi saya siram saja toiletnya dan bangun untuk cuci tangan. Tapi setelah itu tidak ada suara apa-apa lagi. Rumah terasa hening mencekam, tapi saya merasa seperti sedang diawasi. Saya matikan keran air dan berjalan ke pintu kamar mandi untuk menguncinya. Perasaan saya benar-benar tidak enak. Perut saya sampai mulas karena ketakutan. Saya merasa mungkin saya hanya paranoid, tapi perasaan aneh di perut saya ini tidak bisa hilang. Jadi saya menunggu kalau ada suara lain. Ponsel saya tidak saya bawa, jadi saya tidak bisa mengirim pesan ke Mas Dito. Memang ada telepon rumah di sana, tapi suaranya berisik sekali kalau dipakai menelpon. Saya tidak mau mengambil resiko. Lalu, saya mendengar suara orang bicara. Jelas sekali datang dari kamar Mas Dito. Tapi itu bukan suara kakak saya, dan jelas bukan suara ayah saya. Suara gumaman itu berat dan rendah. Benar-benar membuat bulu kuduk saya merinding. Saya yakin itu suara manusia karena saya bisa samar-samar mendengar desisan huruf S atau T, tapi saya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakannya.
Kemudian, terdengar suara langkah kaki yang berat dan pelan. Semakin lama, semakin mendekat ke arah saya. Suara itu keluar dari kamar Mas Dito dan berjalan menuju pintu kamar mandi. Dan berhenti, tepat di depan pintu. Saya langsung melompat menjauh dari pintu ke dekat jendela, berharap kalau pintu itu didobrak, saya bisa kabur lewat sana. Saya tidak mungkin melawannya. Saya kan cuma anak SMP yang lemah, jadi melawan jelas bukan pilihan. Saya membekap mulut saya sendiri, menahan napas agar tidak terdengar. Siapa tahu dia tidak tahu saya ada di dalam sini. Makhluk itu melanjutkan langkahnya. Saya bisa mendengarnya berjalan menuju tangga, lalu berhenti. Terdengar suara benturan keras, sepertinya dari area datar di tengah tangga, lalu sekali lagi di bagian bawah tangga. Setelah itu, suara gumaman itu berhenti. Tapi, suara langkah kaki yang berat itu kembali terdengar, berjalan menuju pintu utama. Saya mendengar suara pintu depan dibuka, lalu ditutup. Dan saya juga mendengar suara alarm pintu berbunyi. Saya tidak tahu apakah situasinya sudah aman atau belum, jadi saya memberanikan diri mendekati pintu kamar mandi, meletakkan tangan saya di gagang pintu sambil masih membekap mulut. Di sebelah kiri saya, di dekat lantai, ada sebuah lubang kecil untuk memasukkan pakaian kotor yang terhubung langsung ke ruang cuci di bawah. Kalau ada orang mau turun dari lantai utama ke ruang cuci, pasti butuh waktu lebih dari 30 detik. Tapi, sekitar 10 detik setelah suara pintu dibuka dan ditutup, tiba-tiba terdengar suara tusukan yang brutal dan cepat dari pintu kecil lubang pakaian kotor itu. Saya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Suaranya seperti ada orang yang mengambil ujung gagang sapu dan menusuk-nusuk pintu kecil itu dari bawah dengan beringas. Saya hanya bisa melihat pintu kecil itu bergetar hebat karena ditusuk berkali-kali, berharap pintu itu tidak akan jebol. Lalu, suara itu berhenti. Aku menunggu di kamar mandi yang rasanya seperti selamanya. Lalu dengan sangat pelan, aku mengendap-endap ke kamarku untuk menelepon orang tuaku. Tidak ada yang mengangkat, jadi aku hanya bisa menunggu mereka pulang sambil memegangi gagang pintu kamarku erat-erat, memastikan tidak ada yang bisa masuk karena kamarku tidak punya kunci. Saat orang tuaku pulang, mereka sama sekali tidak percaya padaku. Tak lama kemudian, kakakku tiba dan dia juga meragukanku. Tapi saat aku menceritakan ini padanya, rahangnya seolah jatuh ke lantai. Dia lalu bercerita bahwa dia juga dulu sering mendengar suara-suara aneh dari loteng yang aksesnya ada di langit-langit kamarnya. Jujur, aku tidak akan pernah melupakan hari itu. Sampai sekarang, aku dan kakakku tidak tahu siapa atau apa itu. Dan sejujurnya, aku juga mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin tidak akan pernah tahu, meskipun aku sangat ingin tahu. Namaku Elisa. Waktu itu usiaku 16 tahun, tinggal bersama ibuku di sebuah rumah susun yang kumuh di Jakarta. Tinggal di sana benar-benar sebuah pengalaman dan bukan pengalaman yang baik. Selalu ada orang-orang aneh di sekitar, berjalan sendirian di malam hari terasa menakutkan, unit yang sempit dan tetangga yang menyeramkan. Dan aku tidak melebih-lebihkan soal ini. Unit kami berada di lantai 7, nomor 2 dari ujung lorong. Dan tetangga kami, pemilik unit paling ujung, sepertinya selalu duduk di luar pintunya, di ambang jendela koridor. Dia selalu sengaja menatapku setiap kali aku masuk ke rumah, bahkan saat aku sedang bersama ibu. Ibuku sudah menyuruhku untuk menjauhi pria itu. Kami bahkan tidak tahu namanya. Dia seorang bapak-bapak berusia 60-an, rambutnya sudah hampir habis dan yang tersisa sudah beruban. Ekspresinya selalu sama, datar dan tanpa emosi setiap kali menatapku. Lalu suatu hari, semuanya dimulai. Setiap kali aku melihatnya di lorong, dia akan menyapaku, tapi dia memanggil namaku. Yang membuatnya lebih menyeramkan, aku tidak tahu dari mana dia tahu namaku, tapi aku tidak pernah berani bertanya. Suatu malam, ibuku kerja shift malam, jadi aku akan sendirian di rumah sepanjang malam.
Aku pulang sekitar jam 9 malam dan tetangga itu seperti biasa duduk di ambang jendela seolah-olah dia tidak punya kesibukan lain dalam hidupnya. Saat aku membuka kunci pintu, kali ini alih-alih menyapaku, dia bertanya, "Ibumu kerja malam ini?" Disinilah aku merasa sangat bodoh jika mengingatnya kembali, karena dengan naifnya aku mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu, dia hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Aku juga tidak berkata apa-apa, aku langsung masuk ke dalam dan menutup pintu. Aku sudah muak dengan kelakuannya yang menyeramkan malam itu. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, aku bersih-bersih sebentar, makan cemilan, mencuci baju, lalu mandi. Saat aku sedang di kamar mandi, aku mendengar suara geraman yang aneh. Itu suara yang cukup mengkhawatirkan, tapi aku tidak bisa menebak dari mana asalnya. Aku segera keluar dari kamar mandi karena khawatir ada orang yang masuk ke dalam rumah. Aku mendengar suara serupa di luar kamar mandi, sepertinya datang dari kamarku. Aku memakai bajuku yang ada di kamar mandi dan memeriksa seluruh kamarku. Aku tidak menemukan siapapun, tapi saat sedang mencari, aku melihat sebuah lubang yang sangat kecil di dinding. Aku mendekat untuk meraba dan melihatnya. Lalu aku berlutut untuk mengintip melaluinya. Dan ketika aku melihat apa yang ada di sisi lain, aku langsung terjatuh ke belakang karena begitu ketakutan dengan apa yang kulihat. Ada mata seseorang. Seseorang benar-benar sedang mengintip melalui lubang itu dari sisi lain dan aku sadar dinding ini memisahkan unitku dari unit tetangga menyeramkan itu. Tiba-tiba aku sadar suara apa yang kudengar di kamar mandi tadi. Aku berlari kembali ke kamar mandi dan meraba-raba dinding sampai aku menemukan lubang lain ukurannya sama persis dengan yang ada di kamarku. Tetangga itu mengebor 2 lubang ini atau mungkin lebih untuk mengamatiku. Aku langsung menelpon ibuku dan menceritakannya. Saat aku sedang terbicara dengannya, pintu unitku digedor-gedor. Itu tetangga tadi dan dia terus berteriak, "Buka pintunya sekarang, aku tidak mengebor lubang-lubang itu." Ibuku panik dan menyuruhku menelpon polisi, sementara dia berusaha pulang secepat mungkin. Untungnya, polisi datang dalam waktu kurang dari 5 menit. Ibuku tiba setengah jam kemudian. Akhirnya, ibuku mengajukan tuntutan atas penguntitan, pelanggaran privasi, dan perusakan. Pihak pengelola gedung juga mengusir pria itu dan menambah lubang-lubang itu dengan biayanya sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan saat aku dan temanku, Hadi, pergi berkemah. Hadi adalah seorang anggota pramuka yang handal dan pecinta alam, jadi dia sangat sering melakukan perjalanan seperti ini. Suatu kali, aku memutuskan untuk ikut untuk melihat seperti apa rasanya. Dia pergi bersama pacarnya saat itu, Maya. Aku mendapat undangan di menit-menit terakhir. Kami berangkat bersama dalam satu mobil dan tiba di tujuan 3 jam kemudian. Hadi, temanku, memang tidak percaya dengan konsep berkemah di bumi perkemahan resmi. Katanya, itu bukan pengalaman berkemah yang sesungguhnya kalau kita dikelilingi banyak orang. Jadi, dia membawa kami ke sebuah jalur tanah antah berantah di ujung jalan buntu yang sepertinya hanya dia yang tahu. Dia menyetir menyusuri jalan tanah di tengah hutan itu selama beberapa menit sampai dia merasa puas dengan lokasi kami. Lalu, dia memarkir mobilnya. Tempatnya begitu terpencil sampai awalnya aku bahkan tidak sadar kalau kami akan turun dan berkemah di sana. Hadi menurunkan semua barang dari bagasi. Kebanyakan yang kami bawa adalah tenda, kantong tidur, makanan, tisu toilet, dan peralatan P3K. Hadi bilang biasanya dia membawa barang jauh lebih sedikit, tapi kali ini sengaja dibuat lebih mudah untukku dan Maya, entah apa maksudnya. Begitu kami menemukan tempat yang bagus untuk mendirikan kemah, Hadi langsung membagi-bagi tugas. Satu hal yang aku tahu cara melakukannya adalah mendirikan tenda, jadi Hadi menyuruhku untuk memasang kedua tenda. Maya tetap di dekatku, sedikit membantu sambil membongkar beberapa perbekalan. Sementara itu, Hadi pergi mencari kayu bakar yang kering. Sesekali, dia akan kembali dengan membawa beberapa potong kayu. Malam tiba lebih cepat dari yang kami perkirakan. Syukurlah, Hadi sudah mengumpulkan cukup kayu untuk menyalakan api unggun yang bagus, dan tenda-tenda pun sudah terpasang.
Kami duduk di dekat api, minum-minum dan mengenang masa lalu, yang sebagian besar adalah cerita di mana Maya belum ada di dalamnya. Kurasa dia mulai bosan mendengar cerita-cerita konyol kami yang mulai mabuk karena dia masuk ke tendanya lebih dulu daripada aku dan Hadi. Jadi, tinggallah aku dan Hadi. Kami mengobrol sedikit lebih lama lagi, tapi sekarang dengan suara yang lebih pelan dan tawa yang ditahan untuk menghormati Maya. Aku menghabiskan kaleng bir terakhirku dan akhirnya efeknya mulai terasa. Kami masih mengobrol sebentar ketika Hadi tiba-tiba menyuruhku "Shh" dan memintaku mendengarkan. Aku juga mendengarnya. Ada suara langkah kaki di kejauhan, di luar area yang diterangi oleh api unggun. Hadi meyakinkanku bahwa itu kemungkinan besar adalah rusa. Ketika aku dengan naifnya bertanya, "Bagaimana kalau itu beruang?" Dia kembali meyakinkanku bahwa beruang tidak akan berani mendekati api unggun atau suara manusia. Aku bertanya lagi padanya apa dia yakin, tapi kali ini dia tidak menjawab. Suara langkah kaki itu sepertinya berputar-putar dan semakin lama semakin keras setiap menitnya. Ketika langkah kaki itu sudah cukup dekat, kami mulai mendengar suara lain yang sangat mengganggu, seperti suara ketukan-ketukan aneh bercampur dengan geraman. "Apa itu serigala?" bisikku. Hadi tidak menjawab. Dia hanya memberiku isyarat agar aku segera masuk ke dalam tenda. Aku menuruti perintahnya. Aku masuk ke tenda yang kudirikan untukku sendiri dan kurasa Hadi masuk ke tenda yang kusiapkan untuknya dan Maya. Suara ketukan di luar semakin jelas dan semakin terasa kalau itu bukanlah suara serigala, beruang, atau hewan apapun yang bisa kubayangkan. Suaranya bahkan terdengar seperti bukan berasal dari planet ini. Cahaya dari api unggun di luar menciptakan bayangan yang mengerikan di dinding tenda, dan aku harus membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak ketika aku melihat bayangan itu di dinding tendaku. Sesosok makhluk mengerikan, besar, dan berjalan dengan dua kaki melewati tendaku. Langkahnya begitu pelan, tapi terasa sangat berat. Makhluk itu bergerak menjauhi tendaku, menuju ke arah tenda Hadi dan Maya. Hal berikutnya yang kuingat, selain menunggu dalam kengerian yang luar biasa, adalah jeritan Maya. Dia berteriak seolah-olah ada sesuatu yang akan membunuhnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku mendengar Hadi berteriak dari luar, "Lari!" berulang kali. Kudengar mereka berdua bergegas lari keluar, jadi aku pun bergegas keluar dan menyusul. Kami berlari di tengah kegelapan total, tanpa senter, tanpa apapun, namun kami tetap tahu bahwa kami sedang dikejar oleh sesuatu. Suara langkah kaki berat itu terasa begitu dekat di belakangku, karena aku berlari paling belakang. Dengan sebuah keajaiban, Hadi berhasil menuntun kami langsung ke mobil. Tanpa menoleh ke belakang, kami semua melompat masuk ke kursi masing-masing dan Hadi langsung tancap gas menyusuri jalan setapak itu. Hadi mengendarai mobil pickup itu dengan kencang selama sekitar setengah menit sebelum kami tiba di jalan buntu. Dia harus entah bagaimana caranya memutar balik mobil ini sekarang, di tengah hutan yang gelap, tidak terlalu jauh dari tempat kami dikejar. Aku mendesaknya untuk mematikan lampu agar apapun yang mengejar kami tidak akan melihat kami. Tapi dia bersikeras bahwa dia membutuhkan lampu agar tidak menabrak pohon saat mencoba memutar mobil. Dia terus memindahkan gigi dari maju ke mundur, berulang kali. Sementara itu, aku duduk di kursi belakang sambil menggigiti kuku dan mengertakkan gigi, terus memandangi ke dalam hutan di luar, sangat ketakutan kalau-kalau aku akan melihat makhluk dari perkemahan tadi. Akhirnya, Hal berhasil memutar truk sepenuhnya, dan dia sekali lagi menginjak gas untuk membawa kami keluar dari hutan itu. Kami meninggalkan semuanya di tempat perkemahan itu, setidaknya peralatan senilai $100, tetapi tidak ada kemungkinan sama sekali bagi kami untuk kembali ke sana. Yang menyebabkan Maya berteriak adalah napas berat dan sesuatu yang mendorong tenda mereka mencoba merobeknya. Hal masih mengatakan dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Dia masih tidak tahu apa itu, tapi pasti berjalan dengan dua kaki.
Bagaimana kita tahu itu bukan orang? Anda mungkin bertanya, hanya karena ukurannya dan suara yang dibuatnya. Saya pikir setiap orang memiliki satu pengalaman yang benar-benar mengerikan dan tidak dapat dijelaskan dalam hidup mereka, dan ini adalah pengalaman kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan suka, berlangganan, saluran Zona Misteri kami, dan bagikan. Kami juga mengundang Anda untuk meninggalkan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.